Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Mardiana dengan materi biologi, yaitu tentang bakteri. Di sini bakteri sama halnya dengan Monera. Monera di sini dibagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria itu adalah bakteri yang sesungguhnya, di mana bakteri yang ada di sekitar tubuh kita. Sedangkan Archaebacteria itu bakteri yang hanya hidup di tempat yang ekstrim. Selanjutnya kita akan masuk pada Eubacteria. Eubacteria berasal dari kata eu, yaitu sejati, dan bakteri yang artinya bakteri. Jadi dia dikatakan bakteri sejati. Kenapa dia dikatakan bakteri sejati? Karena dia bisa hidup dimanapun berada. Misalnya pada tubuh kita, pada makanan-makanan yang busuk, terus pada lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri dari bakteri ini sangat banyak, yaitu yang jelas dia berukuran kecil atau yang disebut dengan mikroskopik, karena kalau kita dengan mata telanjang atau tidak memakai apa-apa, kita tidak bisa melihat bakteri. Artinya kita hanya bisa melihat dengan mikroskop. Terus dia hanya terdiri dari satu sel. Jadi tubuhnya dia hanya satu sel, makanya dia sangat kecil sekali. Dikatakan satu sel karena dia uniseluler. Uni itu artinya satu, sel itu sel. Jadi dia memiliki satu sel. Bersifat prokariotik. Jadi makhluk hidup itu ada yang prokariotik, ada eukariotik. Yang bersifat prokariotik hanyalah Monera, karena dia tidak mempunyai membran inti. Jadi ini ciri khususnya Monera itu adalah dia prokariotik, karena dia tidak memiliki membran inti. Tempat hidupnya, habitatnya, dia hidup bebas, bisa di udara, bisa di air, ataupun hidup parasit. Parasit ini dia menyebabkan penyakit atau hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain. Karena dia bisa hidup di mana saja, dia disebut dengan makhluk hidup kosmopolit, yaitu bisa hidup bebas dimanapun dia berada. Berikutnya yaitu dia memiliki dinding sel. Jadi tidak hanya tumbuhan saja memiliki dinding sel, tapi bakteri juga punya dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria itu dia mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu adalah karbohidrat campuran dari protein. Nah, ini ciri khas dari Eubacteria. Jadi Eubacteria dinding selnya itu memiliki peptidoglikan. Nah, ini yang berikutnya, bentuk-bentuk bakteri. Jadi bakteri itu bentuknya bermacam-macam. Ada 4 ya bentuknya di sini. Ada kokus. Kokus itu bulat. Nah, ini kokus. Jadi kokus ini dia dibagi menjadi beberapa. Ada monokokus. Monokokus berarti satu, bulatan satu. Diplococcus, di artinya 2. Jadi bulatannya ada 2. Nah, ini ya Diplococcus. Terus Streptococcus. Streptococcus. Streptococcus itu bentuknya seperti rantai panjang. Terus ada Staphylococcus. Staphylococcus bentuknya seperti anggur. Sarcina seperti kubus. Terus Tetracoccus, tetra artinya 4. Sekarang basil. Basil artinya batang. Jadi batang di sini ada monobasil. Nah, artinya monobasil, mono 1, basil batang. Diplobasil, batangnya ada 2. Terus ada streptobasil. Streptobasil di sini ada 4. Ada batangnya ada 4 yang saling menempel. Terus spiral. Nah, ini Spirillus. Nah, ini ya contohnya bentuknya spiral. Terus ada vibrio atau koma.
Contohnya Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera berarti dia bentuknya Vibrio atau koma, itu ya. Itu macam-macam bentuk dari bakteri. Sekarang berikutnya struktur tubuh bakteri. Nah ini ya, ini contoh dari bakteri yang sangat lengkap, tapi tidak semuanya bakteri memiliki yang seperti ini. Struktur tubuh bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Maksudnya apa struktur dasar? Struktur dasar itu semua bakteri pasti punya. Jadi pasti semuanya bakteri itu pasti punya struktur dasar. Sedangkan kalau struktur tambahan, tidak semua bakteri itu memiliki struktur tambahan. Sekarang kita lihat apa saja struktur dasar. Struktur dasar yaitu mulai dari luar, yaitu dinding sel. Nah, karena kapsul ini struktur tambahan ya, tidak semua bakteri punya. Dinding sel, semua bakteri pasti punya. Setelah dinding sel itu ada membran plasma atau yang dikatakan membran sel. Masuk lagi ke dalam, ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang berwarna biru, cairan di dalamnya. Terus ada ribosom. Ribosom ini ada bintik-bintik, lah ini ada buahnya, itu namanya ribosom. Terus ada lah ini yang panjang, ini ada nukleid. Nah, tahu nukleusnya intinya. Karena dia tidak memiliki membran sel, jadi dia bentuknya memanjang karena dia tidak ada pelindungnya. Di dalam nukleus itu terdapat DNA. Nah ini ya, ini ada struktur luar. Maksudnya struktur luar itu ada di luar, dan struktur dalam itu adanya di dalam. Nah ini ya, tidak semuanya bakteri memiliki flagellum. Sekarang kita lihat struktur tambahan. Struktur tambahan ada kapsul, ada flagellum, ada pili, ada vakuolagas, ada endospora. Nah ini ya, ini struktur tambahan, ini flagel. Flagel itu untuk alat gerak, tapi tidak semua bakteri itu memiliki alat gerak. Terus kapsul, ini bagian terluar. Kalau kamu ingin tahu kapsul, misalnya kamu punya nasi yang sudah basi atau buah yang sudah basi, kok ada lendir-lendirnya, mengeluarkan lendir-lendirnya, berarti itu sudah ditempeli bakteri, dan bakterinya itu memiliki kapsul, karena kapsul ini memiliki lendir. Itu ya. Terus kita lanjut sekarang. Nah ini ada beberapa fungsi struktur tubuh bakteri. Jadi tadi ada dinding sel. Dinding sel itu paling luar, tapi masih ada paling luar lagi kapsul. Tapi tadi kan bukan intinya, bukan struktur dasarnya. Sekarang kita lihat dulu fungsi dari struktur tubuh bakteri yang dasar. Dinding sel sebagai pelindung dan pemberi bentuk. Jadi dia tidak bisa berubah-ubah karena dia memiliki dinding sel. Membran sel, dia mengatur dan mengangkut senyawa yang keluar masuk. Misalnya dia mau makan, dia mau minum, mau ngengek. Karena dia tidak memiliki mulut, dia masuk makanannya melalui membran sel. Terus namanya makhluk hidup pasti dia akan melakukan pengeluaran, misalnya mengeluarkan karbon dioksida, dia mengeluarkan kotoran. Lah keluarnya itu dia juga melalui membran sel. Terus sitoplasma. Tadi ya yang warna biru, sitoplasma itu cairan yang ada di dalam tempat menempelnya organel. Jadi tempat menempelnya ribosom, menempelnya DNA, menempelnya granula penyemat, semuanya itu ada di sitoplasma. Ribosom yang tadi kecil-kecil titik-titik
itu dia merupakan tempat sintesis protein. Sintesis itu adalah pembuat protein, penghasil pabrik protein. Sekarang granula penyimpanan. Granula namanya penyimpanan, dia menyimpan cadangan makanan. Terus sekarang fungsi dari struktur tubuh bakteri yang tambahan ada kapsul. Kapsul sebagai pelindung, mencegah kekeringan, alat melekat ke substrat. Itu ya. Sekarang berikutnya flagellum, alat gerak, karena tidak semuanya punya alat gerak. Pili, alat reproduksi secara konjugasi. Jadi ini yang dia untuk reproduksi secara seksual. Terus 9 ada klorosom. Klorosom ini dia khusus bakteri yang hidup di dalam air. Dia memberi pigmen warna hijau. Jadi kalau kamu lihat di kolam, kok kolamnya itu airnya berwarna hijau, berarti kemungkinan terdapat bakteri yang memiliki klorosom. Yang memiliki klorosom pasti memiliki vakuola gas. Vakuola gas itu untuk mengapung di permukaan air. Jadi yang memiliki vakuola gas itu khusus bakteri yang hidupnya di air. Terus terakhir endospora. Endospora ini alat untuk melindungi diri di saat keadaan lagi ekstrim. Misalnya lagi ke musim kemarau, tidak ada makanan, tidak ada air. Jadi dia istilahnya itu mati suri, berlindung di dalam endospora. Nantinya jika situasinya memungkinkan, endosporanya ini dia akan hilang. Terus bakterinya itu hidup lagi. Istilahnya itu untuk mati suri. Sudah ya anak-anak, sekian. Minggu depan kita ketemu lagi masih dengan bakteri. Silakan kamu tulis, kamu rangkum sendiri bagaimana caranya biar kamu bisa mengingat agar tidak lupa. Ya, silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.